Mari kita bahas kasus kematian di dunia Avengers. Siapa yang menjadi korban kali ini? Iron Man! Ya, superhero favorit aku dong! Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari Iron Man? Spider-Man. Mereka berdua emang deket sih. Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya, jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah kepala detektif yang ditunjuk untuk menangani kasus ini? Dr. Strange. Boleh-boleh, pinter sih dokter. Kemudian siapakah yang terakhir kali terlihat bersama dengan Iron Man? Loki. Dia tuh orangnya agak licik gak sih? Mencurigakan. Setelah polisi melakukan penyelidikan, siapakah yang ditetapkan sebagai tersangka utama Dr. Strange? Kok bisa? Dia kan kepala detektifnya. Dr. Strange yang tidak terima reputasi baik yang tercoreng memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Hulk? Walaupun Hulk sering kehilangan kesadaran, ia mengaku tidak bersalah dan menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lainnya? Thanos? Tiba-tiba muncul saksi kunci yang penting dalam kasus ini. Siapakah saksi kuncinya? Groot? Tapi kan dia cuma bisa ngomong Groot. Lah bagaimana? Proses persidangan panjang pun akhirnya selesai. Hakim pun menjatuhkan keputusannya. Siapakah yang dipenjara? Thanos? Rasain. Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah sesuai dengan tebakan kali? Mari kita bahas kasus kematian di dunia kue. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Donat. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari donat? Kue cubit. Ini kalau setengah matang, terus atas sabur coklat meses. Mantap. Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya, jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Putu Ayu. Pas banget, favorit Aing ini mah. Kemudian siapakah yang terakhir kali terlihat bersama dengan donat? Dika Ambon. Ini kue kemarin-kemarin sempat viral lewat mulu di FYP, tapi enggak sempat nyobain. Aing masak soalnya. Ketu panci melayang lagi kalau Aing goput. Hah, kok goput apa? Agama. Setelah proses penyelidikan, siapakah yang ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini? Klepon. Bentar. Halo? Itu telepon. Dika Ambon tidak terima. Ia memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Getuk. Ini kalian ngerasa gak sih gerobak abangnya itu ngalahin sositom bioskop tuh yang Dolby 8.0. Tiap kali gue nyetok beli badan kotor joget targoy. Getuk mengaku tidak bersalah. Ia menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lain tersebut? Nagasari. Tiba-tiba entah dari mana muncullah saksi kunci penting. Siapakah saksi kuncinya? Cucur. Ini habis makan ini kagak usah pakai lip gloss lagi. Bibir udah shiny shimmer yang splendid dari minyaknya. Proses persidangan akhirnya selesai. Hakim sudah menjatuhkan keputusannya. Siapa yang dipenjara? Serabi Solo? Tidak. Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah? Lah, dia. Mari kita bahas kasus kematian di dunia Boboiboy Boy. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Boboiboy Boy? Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari Boboiboy Boy? Ya. Pasti dia kaget banget deh. Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya, jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Papa Zola. Boleh-boleh. Dia kan guru ya. Kemudian siapakah yang terakhir kali terlihat bersama dengan Boboiboy? Probe. Lah, si kocak. Setelah polisi melakukan penyelidikan, siapakah yang ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini ya? Tadi dia pertama kali nemuin jasadnya ya? Tapi, apa iya? Ya pun tidak terima dan memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Adudu pun mengaku tidak bersalah. Ia menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lainnya? Ying? Tiba-tiba datanglah seorang saksi kunci. Siapakah saksi kuncinya? Ocobot? Proses persidangan di Pulau Ritis akhirnya selesai. Hakim sudah menjatuhkan keputusannya. Siapakah yang dipenjara? Probe. Gak heran sih, tadi kan dia yang terakhir kali terlihat bersama dengan Boboiboy. Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah sesuai dengan tebakan Kak? Mari kita bahas kasus kematian di kebun binatang. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Singa? Sang raja hutan? Wah, kasus besar ini. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari singa? Monyet. Emang kepo sih itu anak. Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya, jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Gajah. Waduh, agak gede ya. Detektif kan harusnya ngumpet-ngumpet. Apa kagak kelihatan tuh? Lalu siapakah yang terakhir kali terlihat bersama dengan singa? Ular. Mana kobra lagi? Setelah proses penyelidikan, siapakah yang ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini? Beruang. Sama-sama kuat sih mereka. Beruang merasa keberatan. Ia memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Kudanil. Wah, lawannya sama-sama berat semua ya. Kudanil pun mengaku tidak bersalah. Ia menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lainnya? Buaya. Tiba-tiba entah dari mana muncullah seorang saksi kunci penting dalam kasus ini. Siapakah saksi kuncinya? Jerapah. Gak heran sih, lehernya kan panjang banget deh. Kayaknya dia bisa ngeliat semuanya deh. Persidangan rimba akhirnya selesai. Hakim sudah menjatuhkan keputusannya. Siapakah yang dipenjara? Monyet? Tadi dia pertama kali nemuin jasadnya kan? Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah Mari kita bahas kasus kematian di dunia Doraemon. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Giant. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad Giant? Nobita. Menarik. Yang penasaran siapa pelaku utamanya, jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis.
Lalu siapakah kepala detektif yang ditunjuk untuk menangani kasus ini? Wah, pas banget Tiki Sugi. Emang pintar tuh anaknya. Boleh-boleh. Kemudian siapakah orang terakhir yang terlihat bersama Giant? Nobita. Nobita kan yang pertama kali nemuin jasadnya ya? Setelah polisi melakukan penyelidikan, siapakah yang ditetapkan sebagai tersangka utama? Doraemon. Doraemon mengaku tidak bersalah. Siapakah yang dijadikan alibi oleh Doraemon? Suneo. Suneo kan bestinya Giant. Karena bukti yang didapat belum cukup, diperlukan saksi kunci. Siapakah saksi kuncinya? Nobita. Dia pertama kali nemuin jasad ya? Oke, dia juga orang yang terakhir bersama dengan Giant. Dia juga yang jadi saksi kunci. Masuk di akal. Akhirnya proses persidangan selesai. Hakim pun menjatuhkan hukumannya. Siapakah yang dipenjara? Doraemon? Tapi dia emang jadi tersangka utamanya sih. Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah sesuai dengan Nobita? Jadi Doraemon cuma pengen melindungin. Mari kita bahas kasus kematian di dunia bunga. Siapa yang menjadi korban kali ini? Mawar. Ini udah kayak di berita-berita ya, yang pakai inisial. Sebut saja Mawar. Dan siapa yang pertama kali menemukan jasad dari Mawar? Oh, jadi itu namanya bunga azalea. Pas gue masih bocah tuh sering banget gue potek, terus gue isep. Manis, woy. Fokus, Pipa, fokus. Ya penasaran siapa pelaku sebenarnya, jangan lupa like dan subscribe dulu, terus nonton sampai habis. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Bunga Matahari. Wah, ini mah bunga favorit aku. Dan siapakah yang terakhir kali terlihat bersama dengan Mawar? Bunga Kamboja. Setelah proses penyelidikan, siapa yang ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini? Anggrek. Mahal. Beda kelas ini mah. Bunga Kamboja pun tidak terima. Yang memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Bunga Bougainville. Bentar. Ini tuh kembang kertas kan? Dulu kalau punya tetangga yang lagi mekar, suka aing panjat pohonnya terus aing cabut. Maaf aja. Bunga Bougainville pun mengaku tidak bersalah. Ia menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lain tersebut? Kembang Statu. Tiba-tiba entah dari mana muncullah saksi kunci penting dalam kasus ini. Siapakah saksi kuncinya? Melati. Persidangan taman akhirnya selesai. Hakim sudah menjatuhkan keputusannya. Siapa yang dipenjara? Melati. Lah, dia kan saksi kunci. Bagaimana sih? Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah sesuai dengan tebakan kalian? Hah? Mari kita bahas kasus kematian di dunia One Piece. Siapa yang menjadi korban kali ini? Zoro! Waduh, jagoan ini. Dan siapa yang pertama kali menemukan jasad dari Zoro? Usopp. Usopp emang sering keliling kapal sih. Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya, jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapa yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Robin. Mantap. Emang styling pabriknya smart. Kemudian siapa yang terakhir kali terlihat bersama dengan Zoro? Sanji. Tumben. Tuh dua kan sering cekcok. Setelah proses penyelidikan, siapa yang ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini? Nami. Lah kok bisa dia? Padahal kekuatan Zoro loh kemana-mana. Nami tidak terima. Ia memberikan pembelaan berupa alibi. Siapa alibinya? Chopper. Bentar. Dia dokter loh. Ngerti obat-obatan. Chopper mengaku tidak bersalah. Ia menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lain tersebut? Luffy. Hah? Saat kasus ini menemui jalan buntu, tiba-tiba muncullah saksi kunci penting. Siapakah saksi kuncinya? Brook? Yuhu. Proses persidangan samudra akhirnya selesai. Hakim sudah menjatuhkan keputusannya. Siapa yang dipenjara? Frankie dong. Super. Makasih. Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah sesuai? Hah? Lumah Balu diatur sama Ice atau sama Cello? Kalau sama Ice, Lumah Cello bakal jadi hancur amburadul kayak apa tahu. Ice kan benci banget sama Cello. Ya Cello lah. Cello sini. Ya, Ma. Kenapa, Ma? Lama banget sih kamu, cepet dikit dong. Ini juga Cello dalam sampai ngos-ngosan, Ma. Mama kan tahu kamu Cello di lantai 5. Mama makin dari dapur lantai 1. Gimana? Ya udah sekarang tolong ambil Mama benang jahit. Astaga, Ma. Itu kan di gudang lantai 7. Emangnya anak tuh susah banget disuruh makan aja loh, Mama. Belum ada eskalator atau lift? Eskalator aja. Ya ampun, rumah kita kayak mall. Nah, kalau gini kan enak. Pagi Cello, kamu dapat apa? Lumah Balu, kamu? Siapa masih nunggu yang like dan subscribe secara bersamaan? Lumah Cello ada kolam renang atau kolam buaya? Kolam buaya lah. Wah, cepet, topik nih banget, aku udah kontraknya. Selain Nona tuh, dilalang atuh. Suka-suka Cello lah. Kita jadi kerja kelompok kan? Jadi dong, Aksel nanti pulang sekolah langsung ke Lumah Cello aja ya. Lumah Cello ke istana atau taman bermain? Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus pilih salah satu kan? Wah, Cello, rumah kamu keren banget. Makasih, Cia. Nggak sabar pengen cobain roller coaster. Ayo masuk. Karena gue tuan putri, gue harus selalu jadi yang pertama. Gue harus paling depan. Wah. Si. Tukang hidup sama Cia atau sama Koko? Sama Cia aja deh. Cello penasaran kehidupan Cia kayak gimana. Cello? Ya, Ma. Kenapa? Jangan lupa nanti sore kamu ada les bahasa Inggris, les piano, les. Iya. Awas kamu bolos lagi. Oh iya, Ma. Ini kenapa loading mulu ya sistemnya? Tungguin aja, Cello. Itu mah cuma karena yang nonton. Belum ada yang bisa pencet tombol like dan subscribe secara bersamaan. Tuh. Emangnya kamu dapat apa, Cello? Tukang hidup. Cia, kamu udah pulang, sayang? Tante. Mama. Kamu kenapa, Cia? Aneh banget deh.
Mama sakit ya? Mama nggak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana? Mama terus ke dokter dong. Nggak apa-apa Cia, nanti juga sembuh sendiri kok. Ya Mama harus berobat kalau mau sembuh. Nggak usah Cia. Oh iya, kamu bisa tolongin Mama nggak ke warung ambilin beras seliter? Uangnya? Bilang kasbon dulu aja, Mama bayar bulan depan. Oke. Pak, belasnya seliter ya. Dasar anak gak tahu malu. Masih berani kamu kesini? Kok Bapak ngomong kayak gitu sih? Suruh ibu kamu buat lunasin utang-utang kalian yang menumpuk dulu. Baru boleh ambil lagi. Kamu pikir utang bapak moyang kamu apa? Pergi sana. Saya mohon, Bang. Udah kan jangan kasar-kasar dong. Hah, malu tuh lo gak bayar kotoran 3 bulan. Cepet angkat lagi dari sini. Tapi Bang, kita mau tinggal di mana? Dilihatnya kamu cantik juga. Gimana kalau kamu ikut abang? Kamu pasti aku dalam harga mahal. Lalangan benda, maksudnya? Jadi kamu nggak boleh pegang atau bawa benda yang ditentuin sama sistem, Celo. Apa? Hah, syukurlah masih loading. Itu mah karena yang nonton belum ada yang bisa pencet tombol like dan subscribe secara bersamaan doang. Untung aja masih di kamar belum Celo ambil. Waduh, Mama kan udah nenteng tas buat siap-siap arisan. Cela-cela gimana nih? Kamu udah kerja tugas ini belum? Santai aja Cia, gak usah panik gitu. Itu jawabannya kan bisa cari di internet. Oh iya bener juga, tinggal buka HP aja kan? Ya, HP Celo ketinggalan dong. Tumben, kok bisa? Cia, cepat buang HP kamu. Nanti rusak gimana? Tapi Cia. Celo marshmallow, aku haus nih. Ya udah sana beli minum di kantin. Aku maunya minuman punya kamu sayang, boleh nggak? Enggak ah. Jangan pelit-pelit sayang. Nggak boleh. Terpaksa deh. Ih, Pak Ijo jangan. Dapat deh. Glok 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 glok. Hah? Seger. Gue juga bisa pamer kotak pensil. Enggak, Ais ini baru aja komen dari lokal mau aku taruh meja kok ini.